what he brought me, and oh, his love for me, oh, his love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, he has ransomed me, his grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say Shalom, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi Pak Yobi. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Rul Indrawati. Selamat pagi Bu Wahyu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Bu Regina. Selamat pagi Bu Yuniani. Selamat pagi. Ya, gimana? Sehat-sehat semua ya? Selamat pagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan bisa bergabung kembali ya. Selamat pagi Bu Helena, Bu Fitri. Pagi. Selamat pagi Selamat saudara-saudara yang pagi. sudah bergabung. Gimana kabarnya? Baik-baik. Ya. Tuhan. Tetap sehat ya. Thank you. Amin. Tetap semangat. Selamat pagi Bu Ani. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Luina ya. Saya bisa membaca nama-namanya. Kalau salah maafkan ya Ibu ya. Selamat pagi Ibu Eni Harli. Selamat pagi. Tetap sehat ya. Ini sudah bergabung dari SKA mana saja ya? Genteng Saya sudah Jember. terlihat, Jember. Bu Eni Jember. Oke, Jember sudah Dari bergabung. Lumajang. Lumajang sudah bergabung. Dulu dengar dulu. Dari Surabaya sudah bergabungkah? Gimana ini PSBB di Surabaya dan di Malang ini ya? Malang belum ada yang gabungkah? Banyak. Sudah Bu Nanda, Malang sudah gabung. Oke, puji Tuhan. Kok anak mistis? Tidak. Selamat pagi Pak Haris. Ya, selamat pagi. Ya. Salam dari Belawan ya untuk kita semua. Belawan, Medan, Sumatera Utara. Wow, jauh sekali ya. Puji Tuhan. Nah, bersyukur bisa dapat link ini. Halo. Iya. Puji Ini Tuhan. ada SKA di Sumatera ini. Amin gitu ya. Nubuatan. Nubuatan ya Bu Jenny bernubuat ini. Kalau kita sekolah metodis. Oke. Hmm? Horas Pak Aris.
Ya, Horas. Mau apa? Istri saya dari sana, Pak. Oh iya? Dari Belawan, Kak? Dari Siantar. Oh, dari Siantar. Ya. Di mana di Siantar, Kak? Nah, ini tulis nomor HP saya aja, nanti bahaya nih kalau di sini. Betul, nanti bisa japri begitu ya. Nanti di kolom chat itu kan bisa nanti ya, bisa langsung ditujukan. Pak Haris bisa dikte nomor HP-nya ya. Iya. Berapa? Ini dapat kenalan baru atau apa ini? Ya, puji Tuhan Iya. ini dapat kenalan saudara baru. Siap. Itulah berkat berkat COVID-19 ya kan? dipertemukan saudara seimannya ya. Itu sisi positifnya. Pak Haris ini pendeta di sekolah metodis di Medan. Wah, puji Tuhan, puji Tuhan. Itu yang baru ngomong kawan baik lu. Gitu ya. Dari pinggiran Medan itu, Pak. Iya. Sudah pernah ke sana, Kak, Pak? Itu, Pak. Berapa, Pak Haris? Ya. Berapa nomornya Pak Haris? 0812. Ya. By the way, ini disiarin live loh. Hati-hati loh Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini kita live, jadi Mungkin bisa di chat aja ya, di chat pribadi ya. Pak Yopi nanti saya kasih aja Pak Yopi ya. Oke, siap. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi semua. Selamat pagi untuk Bapak Ibu, rekan-rekan yang baru bergabung. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Sudah pada sarapan ya? Kalau belum nanti ada Pak Jo yang akan traktir kita semua ya. Kalau belum di GoSend ya Bu ya. Oke Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 10. Kita akan memulai ya sambil menunggu rekan-rekan kita yang lain yang bergabung. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur kalau hari ini mungkin di sesi yang ketiga ya, di sesi yang ketiga di penghujung seminar kita di bulan ini. Bersyukur jika hari ini kita masih boleh kembali diberi kesempatan Tuhan, bahkan juga diperlengkapi di dalam seminar parenting ini, edisi Sabtu 30 Mei 2020. Nah Bapak Ibu terima kasih yang sudah bergabung di dalam seminar ini, baik itu melalui Zoom maupun juga melalui YouTube channel. Kami berharap seminar ini boleh sangat-sangat memberkati kita semua untuk boleh mendidik anak-anak kita. Nah kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan putra-putrinya kepada kami Sekolah Kristen Aletheia dimanapun berada dan menjadikan SKA sebagai mitra Bapak Ibu di dalam pendidikan putra-putri Bapak Ibu sekalian. Jadi kami bersyukur boleh diberikan kepercayaan Bapak Ibu untuk boleh mendidik bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian untuk anak-anak Bapak Ibu. Nah, untuk calon wali murid dan semua peserta sesi ini, kami Sekolah Kristen Aletheia berkomitmen untuk kami dapat memberikan pendidikan yang terbaik dan bermitra dengan Bapak Ibu di dalam pendidikan putra-putri Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, Sekolah Kristen Aletheia itu ada di beberapa tempat di Indonesia, yaitu ada di Surabaya, ada di Malang, Probolinggo, Lumajang, Jember, Genteng, Ampenan, Semarang, dan juga Bima yang agak cukup jauh gitu ya. Nah, sekali lagi terima kasih karena telah bergabung di dalam seminar parenting ini. Sesi ini selain bisa diakses melalui platform Zoom, juga bisa diikuti melalui YouTube channel SKA Genteng, YouTube channel SKA Jember, SKA Lumajang, dan juga SKA Surabaya. Jadi kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengikuti dan diperlengkapi di dalam seminar ini. Bapak Ibu,
Education and Parenting Talk ini diselenggarakan untuk merespon situasi masa ini yang sedang terjadi dan untuk memberikan dukungan bagi pendidik sekolah Kristen Aletheia dan orang tua di dalam mendampingi anak-anak belajar di rumah dan memastikan pendidikan anak-anak kita tetap pendidikan yang terbaik. Nah, kegiatan ini terselenggara atas kerjasama antara Yayasan Kristen Aletheia Indonesia bersama dengan Sekolah Kristen Aletheia Surabaya, SKA Lumajang, SKA Jember, SKA Genteng, SKA Ampenan, SKA Malang, SKA Probolinggo, PAUD Bintang Nusantara, PAUD Anugerah, PAUD Little Sam, dan juga SKA Bima. Bapak Ibu, pagi ini kita akan berbicara tentang satu tema yang bagi kita mungkin cukup menarik, bahkan ini juga menjadi pergumulan kita bersama, yaitu apa? Bagaimana kita membangun disiplin positif pada anak, ya. Dan hari ini kita akan bersama dengan narasumber kita, yaitu Profesor Jenny Lukito, MA, PhD, Psikologi. Nah, bidang keahlian Ibu Jenny ini ada beberapa, Bapak Ibu. Yang pertama, itu bidang keahliannya ada di dalam bidang konseling, yang kedua itu pernikahan dan keluarga, kemudian yang ketiga itu adalah pertumbuhan pribadi, dan yang keempat itu adalah pendidikan berelasi. Jadi cukup banyak bidang keahliannya. Dan juga beliau saat ini adalah dosen di Fakultas Psikologi Universitas Ciputra. Beliau juga psikolog di Universitas Ciputra Psychological Services Center. Dan juga founder and koordinator Universitas Ciputra Marriage and Family Center, dan wakil rektor bidang akademik Universitas Ciputra. Jadi banyak sekali kayaknya Bapak Ibu yang dikerjakan Ibu Jenny ini. Dan kita bersyukur kalau di tengah segala kesibukan Ibu Jenny ini, Ibu Jenny itu masih aktif dalam memberikan ceramah, seminar, training untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan keluarga, perkembangan anak, konseling, dan pengembangan pribadi. Juga, beliau itu juga menjadi konsultan pengembangan relasi dan pernikahan. Wow, kalau kita pikir-pikir banyak sekali gitu ya pekerjaannya, bidangnya. Tapi kita bersyukur hari ini Ibu Jenny memberikan waktunya untuk memperlengkapi kita semua. Nah, Bapak Ibu, sebelum memulai akan sesi ini, saya akan memberikan beberapa peraturan di dalam sesi ini. Yang pertama, silakan Bapak Ibu menyalakan kameranya, ya. Kemudian yang kedua, silakan menonaktifkan atau mute mikrofonnya supaya suara-suara dari luar itu tidak terdengar masuk ya Ibu, supaya kita tidak terganggu. Kemudian yang ketiga, di akhir nanti materi selesai, saya akan membuka tanya jawab. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya. Ada dua hal, ada dua cara. Yang pertama, untuk yang mengikuti dalam via Zoom, silakan Bapak Ibu dapat memberikan pertanyaan langsung dengan memberikan raise hand, kemudian nanti saya sebutkan namanya, lalu kemudian Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaannya. Lalu cara yang kedua, bisa juga Bapak Ibu menyampaikan pertanyaannya itu melalui kolom chat yang ada di Zoom maupun juga yang ada di YouTube channel. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya setelah mendengar mungkin materi-materi yang diberikan. Mungkin ada yang mengganjal, ada sesuatu yang ingin ditanyakan, monggo, mumpung ada kesempatan boleh bertanya. Nah, Bapak Ibu, kita akan memulai seminar ini. Mungkin kita semua sudah jelas ya dengan peraturannya. Jadi kita akan memulainya, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita mengambil waktu kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami dapat diperlengkapi di dalam seminar parenting ini. Kami berdoa menyerahkan untuk Ibu Jenny yang akan memperlengkapi dan membekali kami. Tuhan berikan hikmat Tuhan, Tuhan berikan apapun yang Tuhan ingin bicarakan kepada kami, supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan boleh tersampaikan dengan baik. Kami berdoa untuk seluruh alat-alat yang kami pakai, untuk internet yang kami pakai. Tuhan tolong lingkupi, Tuhan tolong tutup bungkus dengan kuasa-Mu sehingga tidak ada gangguan-gangguan apapun, tetapi seminar ini boleh selesai dengan baik. Kami juga berdoa untuk seluruh peserta yang ada, baik itu melalui Zoom maupun melalui YouTube channel dimanapun rekan-rekan kami berada.
ada Tuhan tolong bekerja untuk boleh sungguh-sungguh ketika mereka boleh memberikan waktunya untuk mengikuti parenting ini Tuhan, boleh sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Dan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung ya mengikuti akan seminar ini. Saya serahkan kepada Ibu Jenny. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Saya ingin sekali dapat respon Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Baik. Boleh tangannya di gini-ginikan supaya kita saling menyapa ya Bapak Ibu. Nah, ada beberapa wajah yang ikutan seri ini berturut-turut ya, luar biasa. Ini setia banget nih Bapak Ibu. Iya. Bapak Ibu, hari ini kita berjumpa lagi. Saya lihat juga banyak bapak-bapak loh di sini, luar biasa ini. Kita berikan tepuk tangan ini. Bapak Ibu bisa menyalakan atau fitur reaction-nya di tempatnya Bapak Ibu ada fitur reaction-nya. Nah, kasih tepuk tangannya gitu ya Bapak Ibu ya untuk bapak-bapak kita yang gabung di sini. Nah, luar biasa. Oke. Ya. Oke, senang sekali ketemu Bapak Ibu. Bapak Ibu, supaya kita panas dulu ya. Boleh ya? Saya ajak kita menyapa juga teman kita di sebelah kanan kiri kita ya. Bu Irma, kita ketemu lagi gitu ya. Bu Jenny. Kita ketemu lagi. Bu Olivia, salam kenal. Bu Eni, gitu, salam kenal. Iya, boleh ya? salam kenal. Yuk, silakan. Dinyalakan aja videonya dan suaranya. Nanti kalau saya sudah mulai masuk materi, lagi suaranya ya. Oke, Bapak Ibu, nyalakan aja wajahnya biar kelihatan dari diperkenal gitu ya. Oke, kita boleh menyapa kanan kita sapa, boleh salam kenal, boleh ketemu lagi. Oke, mungkin gitu ya. instruksi biar layarnya dibesarkan dulu aja Bu, supaya kita tahu kanan kiri kita siapa. Oh iya, yang ini pakai apa itu namanya? Fiturnya itu. Fitur yang gallery view. Ya, gallery view. Iya. Ya, supaya kelihatan. Kelihatan ya wajah kita semua Bapak Ibu? Belum kelihatan. Belum ya? Ini kita memang harus latihan Zoom terus-menerus Bapak Ibu biar kita lebih terampil gitu ya. Saya ketemu Bu Lili di sini, kalau Bu Lili sudah terampil menggunakan Zoom. Sudah tiap hari Bu Lili menggunakan Zoom. Oke Bapak Ibu, kita sapa ya. Oke, dipanggil namanya orang yang di sebelah kanan kita, sebelah kiri kita. Halo Bu, salam kenal misalnya. Halo Bu Irma, kita ketemu lagi. Atas kita dan bawah kita. 1, 2, 3. Oke. Hai, halo Bu Irma. Iya, halo Bu Ani. Halo ya. Pak Ibu Regina. Salam kenal ya. Salam kenal juga. Halo Bu Olivia. Salam kenal. Debbie. Nah, Miss Ani ya. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa lagi. Bapak Ibu, supaya kita suaranya bisa fokus, silakan di-mute aja suaranya Bapak Ibu di situ ya. Tapi wajahnya ditunjukin nggak apa-apa. Malah saya senang kalau wajahnya ditunjukin ya. Oke, jadi silakan di-mute saja Bapak Ibu untuk supaya suaranya lebih fokus ya. Oke, Bapak Ibu, saya mendapatkan topik mengenai ini Bapak Ibu, membangun disiplin pada anak Bapak Ibu ya. Membangun disiplin pada anak. Saya dapat topik ini Bapak Ibu. Nah, Bu Irma, saya menjadi bertanya nih Bu Irma. Mengapa saya dikasih topik ini gitu ya? Membangun disiplin positif pada anak ini. Ada apa nih? Penasaran apa nih sebenarnya? Supaya kami mendapatkan jawaban Bu. Wes, gini, mungkin mungkin banyak guru dan orang tua yang memiliki pergumulan ya Bu ya. Pergumulannya mungkin selama pandemi ini banyak anak-anak kita itu yang memiliki kedisiplinan itu mulai menurun gitu ya. Mungkin ini suara-suara bisa di-off-kan dulu ya Pak Jo, di-mute dulu supaya semuanya bisa tenang. Pak Jo. Iya.
Bapak Ibu bisa minta tolong di-mute-kan dulu mikrofonnya ya Bapak Ibu. Di-mute-kan dulu. Ya. Oke. Ya. Sudah mantap nih. Oke, ya. Ya tadi. Sebenarnya sudah oke. Ya, tadi Bu Jenny bertanya kenapa kok saya diberi topik ini gitu ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan atau untuk menjawab pergumulan nih Bu. Jadi selama pandemi ini khususnya ya Bu ya, mungkin kami guru bahkan juga orang tua itu merasa bahwa aduh kok kedisiplinan anak-anak kita mulai menurun. Karena dulu kalau misalnya sekolah bangun bisa pagi, terus disuruh doa malam ya doa malam karena kita jelas waktunya gitu ya. Tapi mungkin hari-hari ini anak-anak kita bisa lebih bangunnya itu bisa siang-siang, bahkan ekstrimnya nih Bu, bisa mungkin siang jadi malam jadi siang gitu ya karena begadang. Nah, jadi orang tua, baik orang tua maupun guru ini juga mungkin ya apa ya caranya kita bisa membangun kembali disiplin positif anak seperti itu. Mungkin Ibu bisa menjabarkan dan menjawab. Pak Jo, apa bisa di mute dari host Pak Jo? Masih ada yang belum unmute Pak Jo. Sebentar. Oke. Ya Pak. Oke Bu, silakan Bu. Saya akan unmute. Oke, silakan. Baik Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sudah bisa melihat saya Tunggu. Sebentar. Sepertinya masih ada masuk suara-suara. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu bisa di-mute dulu semuanya supaya suara-suaranya tidak masuk. Sepertinya sudah. Oke, ya. Silakan Ibu Jenny. Oke, Bapak Ibu, apakah sudah bisa melihat saya share screen, Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah ya, oke. Nah, Bapak Ibu, ini tadi Bu Irma sudah ngomong ini menjadi masalah kita bersama ya, Bapak Ibu. Kalau mau menuliskan juga mengapa Bapak Ibu tertarik pada topik ini, silakan juga. Nah, Bapak Ibu, ketika saya diberi topik ini, Bapak Ibu ya, mengapa topik disiplin positif, saya jadi berpikir juga, jangan-jangan juga tadinya itu panitia berpikir ada disiplin negatif gitu ya. Jadi kalau kita ngomong tentang disiplin positif ya, itu bayangan kita seperti ini mungkin ya, tetapi juga barangkali ada disiplin positif sama ada negatif gitu ya. Jadi sama-sama disiplin tapi ada positif, ada negatif. Nah, Bapak Ibu mari kita cermati ya, disiplin yang negatif itu seperti apa, nanti kita akan belajar juga yang positif seperti apa. Disiplin negatif Bapak Ibu biasanya banyak diwarnai dengan perintah dan tuntutan gitu ya. Semua anak mama harus pintar-pintar sekolahnya gitu ya. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, jangan harap kamu nanti makan siang ya, gitu ya. Kalau mau pintar kamu harus belajar. Kalau enggak, kamu dapat hukuman gitu ya. Jadi banyak kritikan, banyak interogasi, mengkhotbahi anak gitu ya. Nah ini akibatnya terjadi apa Bapak Ibu? Seringkali malah terjadi adu argumen. Kalau anaknya masih kecil dia mantuk-mantuk gitu ya, nelen gitu ya. Tetapi begitu anaknya remaja dia sudah mulai nih ya adu argumen, ada kebencian gitu ya, mulai menutup diri atau mungkin jadi cuek gitu ya, udahlah terserah gitu. Jadi nggak mau ngomong malahan gitu ya. Jadi merasa dia itu juga merasa bersalah terus dan merasa tidak berdaya begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat disiplin positif ya Bapak Ibu ya. Sebaliknya kalau disiplin positif itu disiplin yang justru bisa membuat anak itu mengembangkan self-regulation. Nanti saya akan jelaskan apa itu self-regulation. Bahasa Indonesia, regulasi diri, mampu meregulasi diri sendiri. Kemudian disiplin positif itu juga ciri-cirinya atau akibatnya itu bisa membuat anak itu jadi punya self-discipline. Dan yang berikutnya, mengembangkan self-esteem yang baik, Bapak Ibu. Nah, kalau kita perhatikan, Bapak Ibu, self-regulation itu apa? Self-regulation itu adalah anak itu mampu, dia bisa mengelola emosinya sendiri, gitu ya. Kadang-kadang anak itu menjadi rewel, menjadi memunculkan perilaku yang aneh-aneh, itu karena dia sendiri punya emosi marah, kesal, atau jenuh, gitu, bosan, gitu ya. Nah, gimana nih? Dia bisa mengelola dirinya sendiri dan akhirnya dia bisa memunculkan perilaku yang menjadi positif, gitu.
Yang kedua, Bapak, kita mengembangkan disiplin yang membuat anak ini bisa tidak tergantung pada kalau nggak dikasih hadiah, nggak mau dia gitu ya. Jadi itu namanya tergantung. Nah, gimana caranya mengembangkan disiplin yang tidak bergantung pada pengawasan ketat, tidak bergantung pada hukuman dan hadiah gitu. Nah, yang berikutnya lagi, disiplin positif itu bisa mendatangkan self-esteem yang baik, yang sehat buat anak. Jadi anak itu puas dengan dirinya, happy dengan dirinya, dia memandang dirinya positif. Nah, ini biasanya ciri-cirinya Bapak Ibu, kalau anak-anak yang harga dirinya rendah, dia itu sangat peka terhadap kritikan. Kita ngomong sedikit sudah tersinggung gitu ya. Orang ngomong sedikit sudah tidak enak hati. Akhirnya apa? Banyak membela diri, defensif gitu ya. Dan mudah menyerah, nggak tahan banting. Sebaliknya, kalau anak-anak itu harga dirinya sehat, itu dia tidak bergantung pada orang lain. Jadi dia bisa happy dengan dirinya. Dia lebih tahan banting, dia tahan kritikan, dan sportif gitu. Nah, itu adalah beberapa ciri atau akibat juga, akibat positif dari disiplin positif gitu. Iya Bu, kalau kita sudah melihat nih tadi beberapa ciri dan ada beberapa hal ya, anak bisa mengelola kemampuan, mampu mengelola emosi, disiplin diri. Nah, tentu kita ini sebagai orang tua ini juga kepengen gitu ya Bu, kita bisa mendidik anak-anak kita untuk mereka memiliki kemampuan untuk mengelola emosi, disiplin diri, dan juga mereka memiliki harga diri yang baik begitu. Nah, gimana ya Bu ya caranya untuk kita itu bisa menciptakan atau membangun 3 hal ini pada anak-anak kita? Baik, Bapak Ibu. Jadi kita akan membahas topik yang utama disiplin positif ya. Supaya lebih gampang Bapak Ibu, saya pakai singkatan lagi seperti dua minggu berturut-turut yang kemarin ya. Saya pakai singkatan lagi Bapak Ibu. Kita pada positif, fokus kita adalah disiplin yang positif ya Bapak Ibu. Nah, saya akan membahas Bapak Ibu disiplin positif ini ya. Yang pertama Bapak Ibu kita pakai P gitu ya, pakai 2 prinsip. Prinsip P dan prinsip O Bapak Ibu ya. Kita akan belajar prinsip partnership dan prinsip otoritatif ya. Nah, kemudian setelah kita belajar prinsip ini, kita juga membahas tentang prakteknya ya. Prakteknya kita akan membahas 5 hal, yaitu struktur, kemudian kita gunakan I, yaitu I statement gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai T, yaitu tanggap, dan I, intimasi, dan kita akan membahas juga mengenai F, fleksibel. Ya, Bapak Ibu, jadi kita akan membahas 2 prinsip dulu. Yang pertama ya, prinsip dulu. Yang pertama Bapak Ibu adalah prinsip parenting yang partnership. Bapak Ibu, mayoritas dari kita itu orang tuanya ada ayah, ada ibu. Ya, memang dalam kasus-kasus tertentu ada yang sudah meninggal atau kasus-kasus tertentu sehingga orang tua hanya 1 begitu ya. Tapi kebanyakan itu ada papa, ada mama. Nah, prinsip yang harus dipegang dulu adalah papa dan mama ini harus bekerja sama. Ya. Jadi maksudnya apa? Yang mengurus anak, yang mendisiplin anak bukan hanya papa atau bukan hanya mama, tetapi ini harus kerja sama. Dan papa dan mama ini harus kompak dalam menerapkan sistem nilai. Ya, kalau tadi dikatakan bahwa gimana nih membangun disiplin positif, nah kalau papanya mendisiplin tapi mamanya memanjakan misalnya, itu nggak bisa. Atau sebaliknya juga nggak bisa. Jadi harus kompak dan harus konsisten. Gitu ya. Jadi prinsip yang pertama yaitu partnership parenting ini penting banget Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga bisa share kesulitan Bapak Ibu di mana. Mungkin Bu Irma juga mungkin bisa share sebenarnya hambatan selama ini apa gitu tentang partnership parenting. Iya, mungkin beberapa ya Bu ya, ada hambatan-hambatan ini. Contohnya suami istri tidak kompak, atau mungkin juga salah satu di masa pandemi ini adalah kayaknya semua itu adalah salah satu sisi gitu ya. Opo-opo mama, masak mama, ngurus rumah mama, sekarang ngurus anak mama, belajarin anak mama, kayaknya semua mama. Atau bisa sebaliknya. Atau sebaliknya, papanya begitu ya. Jadi kayaknya ada salah satu, jadi nggak imbang begitu ya Bu ya.
Tapi kita bersyukur loh Bu Irma, di sini banyak bapak-bapak yang ngeliatin ini loh, ikut join kita juga loh gitu ya. Jadi nanti bapak-bapak menjadi agents of change, ini bisa sharing ke yang lain, bapak-bapak yang lain. Oke, jadi Bapak Ibu, prinsip pertama yang tidak boleh hilang itu yaitu partnership ya Bapak Ibu ya. Oke, mari kita lihat dulu apa itu prinsip yang kedua, yaitu O Bapak Ibu, pengasuhan yang otoritatif. Otoritatif itu apa ya? Kita akan bahas. Nah Bapak Ibu, sebenarnya ketika kita bahas tentang pola asuh atau pengasuhan, itu selalu ada dua sisi ya. Ada sisi donat dan ada sisi sayur. Nah Bapak Ibu mungkin bingung, ini kok ada teori donat dan sayur ya. Donat itu biasanya disukai anak-anak ya. Jadi saya simbolkan donat itu apa sih? Donat itu adalah kita mengerti, menerima, dan memenuhi kebutuhannya anak. Gitu ya. Jadi kita ngerti dan menerima kebutuhannya anak. Kita simbolkan donat. Nah, tetapi pengasuhan itu tidak cukup cuman donat. Pengasuhan itu perlu ada sayur, Bapak Ibu. Sayur itu biasanya anak-anak nggak suka gitu ya. Nah, sayur itu seperti apa misalnya? Ada tuntutan, ada kendali, ada aturan main, gitu ya. Jadi pengasuhan itu selalu ada dua sisi, penerimaan dan pemenuhan kebutuhan anak, dan tuntutan dan kendali terhadap anak, Bapak Ibu. Nah dari sini sebenarnya muncul berbagai macam jenis pengasuhan, Bapak Ibu. Ada pengasuhan, kalau lihat timbangan di sini, Bapak Ibu, sayurnya lebih berat daripada donatnya, ya. Jadi bayangan di sini aturannya rigid banget, kaku banget, harus gini, harus gitu ya, banyak aturan gitu. Kalau anaknya kesulitan, kita nggak mau tahu. Kalau misalnya anaknya punya kebutuhan apa, kita nggak mau tahu. Jadi donatnya itu sedikit banget, tapi sayurnya banyak. Nah, ini bukan pola asuh yang otoritatif, ini otoriter. Mirip ya Bapak Ibu ya, pakai O juga, tapi ini otoriter, bukan ini yang kita mau ya. Otoriter ini seringkali bikin anak cemas dan takut. Biasanya kalau anak kecil dia jadi cemas dan takut, nggak bisa dekat dengan orang tuanya, gitu ya. Dan juga akhirnya muncullah kemarahan, muncul kebencian kepada anak. Ya beberapa yang sharing udah dewasa, mahasiswa udah dewasa, sharing kadang-kadang mereka nggak bisa dekat dengan orang tua karena apa? Karena pola asuhnya otoriter, gitu ya. Nah ini tentunya bukan suatu pola asuh yang positif, Bapak Ibu. Nah berikutnya lagi ekstrim yang kebalikannya, Bapak Ibu. Ada pola asuh yang donatnya lebih berat daripada sayurnya. Jadi artinya apa? Di sini dikasih, Ma, aku lo capek. Ya nggak apa-apa, Mama kerjain PR kamu, gitu ya. Ma, aku bosen sudah wes, aku nggak mau ngerjain apa-apa, aku tidur seharian ya, nggak ngapa-ngapain gitu. Sudah pokoknya serba boleh gitu ya di sini ya, memanjakan. Bapak Ibu sekalian dan Bu Irma, ini pola asuh seperti ini sebenarnya ada efek negatifnya. Jadi kendali dirinya rendah, egosentris, bermasalah dalam relasi. Ini mungkin mirip dengan pembahasan kita minggu lalu. Ada yang bertanya, kalau zaman sekarang semua serba instan itu jangan-jangan anak jadi nggak tahan banting ya? Benar, apalagi semuanya ditolongin gitu ya. Oke, yang ketiga Bapak Ibu, ada jenis pola asuh yang seperti ini. Bapak Ibu lihat nggak? Ada donat, ada sayur nggak di sini? Nggak ada donat, nggak ada sayur ya. Maksudnya apa ini? Jadi ibaratnya anak itu nggak mendapatkan aturan main, tapi juga tidak mendapatkan juga perhatian. Jadi boleh dikatakan nggak dipeduliin gitu ya. Terserah lu lah, nggak tahu wes, pokoknya mamanya sibuk sendiri, papanya sibuk sendiri gitu ya. Nah ini pola asuh yang tidak peduli membuat anak merasa bahwa aku ini kok rasanya nggak ada yang peduli ya, aku mau nakal, mau nggak nakal juga sama aja, nggak ngefek gitu ya. Nah, ketidakpedulian ini membuat akhirnya harga diri anak juga menjadi buruk gitu ya. Anak jadi tidak matang. Ya. Jadi ini juga bukan pola asuh yang positif, Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat yang keempat, Bapak Ibu, yang otoritatif. Otoritatif itu seperti apa? Ini ada donat,
ada sayur, kita lihat Bu Irma dan Bapak Ibu sekalian, ini timbangannya seimbang. Gitu ya. Artinya apa? Kita juga memberi aturan main, tapi bukan kita otoriter. Kita juga melibatkan pendapat anak ketika kita membuat aturan ya. Kita melibatkan mereka. Kita berusaha untuk mengerti mereka gitu ya. Nah, itu. Jadi ada timbangan yang seimbang begitu. Nah, ini justru yang positif karena apa? Karena membuat anak bisa mengendalikan diri, membuat anak juga bisa lebih pede, dan juga membuat mereka lebih tahan banting. Mereka juga bisa menghargai orang lain. Begitu. Jadi kita sudah belajar 2 prinsip, yaitu prinsip P dan O. Ya. Partnership dan otoritatif. Nah, berarti kalau gitu kita sebagai orang tua ini ya Bu ya, selain harus kompak untuk kita itu bisa papa dan mama untuk bisa mendidik anak-anak, berarti khususnya kita juga harus menerapkan pola otoritatif ya Bu ya, bukan pola otoriter atau memanjakan atau tidak peduli. Nah, mungkin ini jadi salah satu pergumulan ini ya. Mungkin Bapak Ibu bisa menjadi refleksi nih, selama ini aku mendidiknya kayak apa ya gitu ya. Lalu selanjutnya apa ya Bu ya? Oke, nah Bapak Ibu selanjutnya ya, kita 2 prinsip kan sudah Bapak Ibu. Sekarang kita akan membahas juga mengenai praktiknya gitu ya. Praktisnya seperti apa Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu sekalian, ada 5 hal yang akan saya kupas, yaitu kita mulai dari S ya Bapak Ibu ya. Kita mulai dari S. S itu struktur Bapak Ibu. S adalah aturan main Bapak Ibu. Di dalam keluarga itu pasti ada aturan main, misalnya harus bangun jam berapa, itu aturan main sebenarnya ya. Atau misalnya nanti kalau setelah makan meletakkan piring-piring di mana, itu aturan main gitu ya. Jadi sistem nilai kita ya, disiplin itu kita aturannya itu gimana sih? Jadi ada juga orang tua yang terlalu banyak aturan, tapi ada orang tua yang nggak ngasih aturan. Nah, kita perlu ada struktur, yaitu aturan main ya. Kemudian yang ketiga yaitu peran. Bapak Ibu, peran ini juga penting. Siapa yang bagian cuci piring? Siapa yang bagian misalnya menutup pintu di malam hari? Siapa yang bagian misalnya buka pintu dan membersihkan rumah? Nah, peran ini perlu dibangun. Kalau tidak ada peran yang jelas, maka seperti yang Bu Irma tadi katakan, jangan-jangan semua numpuk ke mamanya gitu ya. Anak tetap aja santai-santai, nggak peduli misalnya. Akhirnya kita jengkel, kita sewot gitu ya. Nah, karena itu sebenarnya perlu dibangun, dijelasin dulu, ayo kita bagi-bagi yuk gitu ya. Ini penting sekali. Dan yang berikutnya lagi, harus ada kepemimpinan dalam keluarga. Bapak, dalam keluarga ini, yaitu papa dan mama yang jadi pemimpin. Ya, kepalanya itu papa, mamanya itu pendampingnya, kayak wakilnya gitu. Nah, ini harus menunjukkan, papa dan mama harus menunjukkan kepemimpinannya dengan misalnya mengumpulkan anak-anak, menjelaskan aturan mainnya, kemudian menanyakan keadaan mereka. Jadi nggak boleh ini papa dan mama sama-sama cuek, sibuk dengan dirinya sendiri, nggak boleh gitu ya. Inilah yang dimaksud dengan struktur, Bapak Ibu. Ya, jelas ya, ini S Bapak Ibu. Dan yang berikutnya, Bapak Ibu, kita akan bicara mengenai I. I adalah I statement. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk memperhatikan ini ya. I statement itu ada 4 macam Bapak Ibu. Yaitu ada I statement yang positif, ada yang deklaratif, ya, ada juga yang konfrontatif gitu ya. Dan macam-macam kita akan melihat juga ada yang preventif gitu ya. Nah, Bapak Ibu kita lihat I statement itu apa sih sebenarnya? I statement itu kita ngomong ya, kita ngomong tentang diri kita gitu ya, kebutuhan kita, pikiran kita. Kita pakai kata I atau saya, atau kalau saya mama itu mama gitu ya. Jadi kita menyampaikan Bapak Ibu. Ini penting sekali. Biasanya kan kita kalau kesel, kita kamu kok gitu sih? Kamu kok tiduran terus sih? Kamu kok HP-an terus sih? Ya, itu jadi kita terus fokusnya pada you, kamu gitu ya. Nah, komunikasi yang baik itu fokusnya adalah pada I statement gitu ya. Bapak Ibu lihat I statement itu contohnya seperti apa Bapak Ibu? Kita lihat di sini. Yang contohnya misalnya I statement yang positif, kita ngomong gini, Mama lega
Mama lega ketika kamu belajar, karena kamu pasti bisa melewati ulanganmu dengan baik kalau kamu lega, kalau kamu belajar, gitu ya. Jadi kita sampaikan, Mama seneng sekali karena kamu bantuin cuci piring, jadi Mama nggak terlalu capek, gitu ya. Jadi kita mulai dari diri kita, terus perasaan kita apa, menyampaikan yang positif tentang anak. Nah, I statement itu juga ada yang sifatnya deklaratif. Kita menyampaikan pandangan kita, pesan kita kepada anak, pikiran kita supaya anak kita jadi paham, ya. Misalnya gini, Mama yakin loh tugas-tugas dari sekolah itu nanti akan berguna buat kamu mengerti prinsip matematika ini, gitu ya. Jadi misalnya anak ngomel gitu, tugasnya gitu ya, ngomel gitu. Nah, kita mau kasih tahu bahwa ini sebenarnya bermanfaat. Kita bisa pakai I statement. Mama yakin loh, tugas ini sebenarnya berguna banget supaya kamu jadi ngerti tentang matematika. Ini ya, deklaratif. Yang berikutnya lagi, bagaimana kalau kita mau mengantisipasi jangan sampai anak kita melakukan hal yang tidak menyenangkan gitu ya. Kita bisa pakai I statement yang preventif, Bapak Ibu. Jadi kita menyampaikan kebutuhan dan harapan kita. Misalnya, Bapak Ibu, kita ngomong begini. Ya. Mama butuh ketenangan 1 jam ke depan ini karena Mama sedang mengerjakan tugas Mama. Jadi ini sebenarnya preventif. Kalau kita nggak ngomong ini, maka anak, misalnya anak nakal, kita, kamu ini ribut aja, Mama ini butuh ketenangan, gitu ya. Nah ini kan jadi you statement, gitu ya. Nah sebelum itu terjadi, kita sudah preventif dulu. Sehingga kita ngomong, Mama butuh ketenangan ya, Susan, jadi 1 jam ke depan ini, misalnya Mama ini sekarang ini lagi Zoom ya, lagi seminar ya, nanti sampai jam 11-an ya, tolong kamu nanti ini ya, gitu ya. Jadi kita ngomong, kita preventif dengan cara I statement juga. Ya. Yang berikutnya lagi konfrontatif. Kalau anak itu melakukan hal sesuatu yang kita nggak bisa terima, gitu ya. Nah, tapi ketika kita menyampaikan ini bukan dengan nada menyalahkan, dan kita perlu sampaikan perasaan kita dan akibat perilaku itu. Nah, Bapak Ibu contohnya seperti ini. Mama tidak nyaman kamu berbicara sangat keras ketika Papa bicara. Karena Mama jadinya tidak bisa mendengarkan. Gitu ya. Jadi kita ngomong perasaan kita apa kalau dia memunculkan perilaku itu, terus habis itu jadinya apa? Akibatnya kalau dia melakukan hal itu kepada kita gitu, Bapak Ibu. Nah, itu adalah I statement. Jadi kalau kita perhatikan tadi ini sebenarnya I statement itu ada macam-macam, positif gitu ya. Kemudian ada apalagi tadi sifatnya yang preventif, ada yang sifatnya deklaratif gitu ya. Ada juga yang sifatnya konfrontatif. Itu adalah I statement. Kita menyampaikan isi pikiran kita, isi hati kita, ya, kemudian pandangan kita kepada anak kita. Tetapi nggak boleh berhenti di I saja, Bapak Ibu dan Bu Irma. Kita nggak boleh berhenti di I saja. Kita harus ada T juga. Apa itu T? T itu adalah tanggap, Bapak Ibu. Kita harus tanggap juga terhadap anak. Bukan hanya kita mau anak kita mendengarkan pikiran kita, mendengarkan perasaan kita, tapi kita juga harus tanggap pada kebutuhan dia, pada kesulitan dia. Nah, caranya gimana? Berilah kesempatan buat anak untuk bicara. Gitu ya. Gimana perasaanmu? Gitu ya. Kamu banyak PR ini gimana perasaanmu? Atau kamu hari ini lagi gimana keadaanmu? Gitu ya. Kita menanyakan. Kita memberikan kesempatan dia untuk bicara. Nah, kalau dia bicara, Bapak Ibu kita dengarkan, kemudian kita juga refleksikan perasaan anak. Jadi kita tangkap, oh dia rupanya bosen gitu. Terus kita bisa ngomong gini, oh kamu rupanya bosen ya, karena di rumah terus, jadi kamu nggak ketemu teman-teman ya, gitu ya. Hal ini penting sekali, membuat anak itu merasa dirinya itu dimengerti, Bapak Ibu. Ini penting sekali. Ya, kita mendengarkan anak, kemudian kita refleksikan juga perasaan anak, Bapak Ibu. Dan ini penting sekali, empati sama dia dan menerima dia, Bapak Ibu. Ya, jadi kira-kira begitu. Yang penting tadi, yaitu tadi ada struktur, kemudian ada
apa tadi itu I statement dan kemudian juga ada tanggap Bapak Ibu. Ya. Kalau kita tadi melihat ya Bu, berarti penting sekali sebenarnya kita ini sebagai orang tua juga menyampaikan isi hati kita. Sebenarnya apa yang kita mau untuk anak-anak kita dengan komunikasi yang baik dan kita menggunakan I statement itu tadi ya Bu ya. Dan selain kita juga mengungkapkan isi hati kita kepada anak, kita juga penting sekali untuk kita bisa mendengarkan atau apa ya, mendengarkan kebutuhan anak dan tanggap gitu ya Bu ya. Iya, jadi ini jadi penerapan seperti tadi Bu, yang timbangan itu Bu, ya kan? Iya. Kita menyampaikan ekspektasi kita, ya timbangan yang sayur tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, tetapi kita juga dengerin dia, gitu. Ini timbangan yang donat tadi. Kalau dia memang lelah, ya udah kita mengerti, gitu ya. Kemudian kalau dia jenuh, ya mesti gimana gitu. Jadi kita juga tanggap. Gitu. Supaya tidak terjadi apa ya, kita mendidik dengan otoriter dan yang lain sebagainya. Betul gitu, sekali, ya. Nah, lalu selanjutnya apa nih Bu? Tadi kita sudah membahas tentang P, partnership, otoritatif, terus kemudian ada struktur, ada I statement, dan juga kemudian tanggap. Masih ada kayaknya 2 lagi nih, I dan F. Oke, benar Bapak Ibu. Ya, yang berikutnya adalah I Bapak Ibu, yaitu intimasi Bapak Ibu. Bapak Ibu, jangan cuman fokus pada, yo ya katanya Bu Jenny harus bikin struktur ya, udah wes dibikin struktur, harus gini ya, aturan mainnya begini gitu ya. Ingat, yang penting sekali adalah membangun intimasi dalam keluarga, membangun intimasi dengan anak kita Bapak Ibu. Apa itu intimasi? Intimasi itu kedekatan emosional yang kuat, ada attachment yang kuat gitu ya. Dan ini bisa dibangun dengan rutinitas apa? Ritual-ritual keluarga yang menyenangkan. Ya, misalnya kita kumpul tiap malam ngerumpi sambil ngemil bareng, misalnya cerita-cerita gitu. Tapi harus dibangun sesuatu yang menyenangkan. Jangan misalnya, ayo ya, habis makan malam kumpul semua ya di kamar mama. Sudah kumpul ya, udah nadanya kayak gini ya, membuat anak kesal gitu ya. Udah kumpul terus, ayo Susan, kamu ngapain aja seharian ini? Ayo, kalau kamu Joni, kamu tadi kok nggak kerjain PR kamu? Misalnya gitu. Itu menjadi tidak intimasi lagi. Bukan sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Tapi menjadi sesuatu yang menjengkelkan juga. Ya. Jadi bangunlah ritual keluarga yang justru menyenangkan. Di mana anak itu bisa berbagi keceriaan, kekhawatirannya apa, harapan-harapannya apa. Ya. Termasuk orang tua juga bisa berbagi, iya. Mama belakangan ini agak cemas karena toko sepi gitu ya. Tapi ya kita memang harus terus berusaha, Mama harus terus berusaha. Kamu ikut doakan Mama ya, gitu ya. Jadi kita di sini jadi enak dengan anak kita karena kita sama-sama sharing kesulitan kita dan harapan kita. Harapan anak, harapan orang tua bisa di-sharingkan juga gitu. Nah, itu tentang I, Bapak Ibu. Yang berikutnya lagi, yang tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu, adalah F, Bapak Ibu, ya, yaitu fleksibel. Ingat bahwa kita perlu fleksibel, tidak boleh kaku. Ekstrim kiri keliru, ekstrim kanan keliru. Kalau kita struktur terlalu kaku, itu juga membuat itu seperti otoriter itu tadi ya, Bapak Ibu ya. Tetapi kalau kita tidak ada struktur sama sekali, anak jadi tidak kita nggak peduliin dia mau apa, semaunya dia, itu juga nggak positif Bapak Ibu. Jadi perlu sekali Bapak Ibu struktur itu dibangun, tapi perlu fleksibel yang disesuaikan dengan kondisi anak. Yang disesuaikan juga dengan situasi, gitu ya. Kayak misalnya sekarang, biasanya 1 minggu sekali ke mall, gitu ya, bener kan? Nah itu kan sudah jadi struktur ya, 1 minggu sekali jalan-jalan keluarga. Nah sekarang situasinya seperti ini. Maka jalan-jalannya harus diganti apa ya? Oh, kalau gitu kita piknik bersama di kebun belakang, misalnya seperti itu. Kita bikin sesuatu yang fleksibel juga, gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Iya, Bu Jenny, mungkin tadi kan kita sudah membahas tentang positif gitu ya. Nah, bisa nggak Bu? Ini tadi kan mungkin di awal itu. Ini Bu Irma lagi bicara ya. Ya, tadi kita sudah membahas tentang positif. Nah,
Mungkin bisa tadi di awal di P dan O, partnership dan otoritatif itu kan ada bising mungkin dan juga ada beberapa yang telat. Mungkin bisa ditunjukkan lagi Bu, positif itu apa saja gitu sebelum kita mau lanjut sebentar begitu. Maksudnya apa Bu? Yang I statement Bu? Bukan, yang poin-poin P itu apa, O itu apa, S itu apa gitu loh Bu. Yang di awal tadi kan mungkin berisik terus kita agak kepotong seperti itu. Oh oke, Jadi ya bisa Bapak Ibu. ini kan sedikit Ditayangin lagi ya Bapak ya, Ibu ya. Oke, sebentar ya. Coba saya share screen lagi ya. Ini ya maksudnya Ibu ya. Ya, begitu. Ya. Ya, jadi ini disiplin positif ya. P Ya, itu jadi ya. Ya, ada dua prinsip, Bu. Iya. Prinsipnya yang dua pertama itu P dan O. Gitu ya. Itu prinsipnya yaitu partnership, ya. Kita dengan pasangan itu partnership, jangan saling bantai-membantai di depan anak. Gitu ya. Kita harus banyak rapat sebagai papa dan mama, gitu ya. Aturan main yang mau diterapkan ke anak itu seperti apa? Ya, harus kompak gitu. Itu partnership. Kemudian yang O, otoritatif, timbangannya harus seimbang ya antara donat dan sayur. Terus kita masuk ke dalam praktisnya. Praktisnya apa? Praktisnya bahwa kita perlu ada struktur ya. Kita perlu ada struktur, ada aturan main gitu ya. Ada polanya, ada jadwalnya yang perlu diketahui oleh anggota keluarga. Terus kemudian juga kita bicara soal I. I itu adalah I statement. Kita bisa menyampaikan perasaan kita. Mama sedih, mama tadi jengkel karena bla bla bla, misalnya seperti itu. Mama lelah karena bla bla bla. Mama senang sekali loh tadi kamu bantuin mama gini, gitu ya. Itu juga, itu I statement. Kemudian kita perlu T. T itu tanggap terhadap anak, terhadap kebutuhan anak, terhadap emosi anak. Terus I, intimasi, ya. Kita bangun ritual-ritual keluarga yang menyenangkan gitu. Dan yang F adalah fleksibel gitu. Iya. Bapak Ibu mungkin sampai di sini kalau ada yang mau bertanya melalui chat, monggo silahkan dituliskan di chatnya seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan, kalau sekarang boleh dituliskan melalui kolom chat baik itu Zoom maupun juga di YouTube. Nah Bu Jenny, ketika kita ini sudah melihat tadi itu yang prinsip dan juga praktisnya gitu ya, pastinya kalau kita sudah bisa melakukan nih, berusaha untuk melakukan ke-7 hal ini begitu ya, ada kita tahu prinsipnya, kita tahu prakteknya dan kita berusaha untuk melakukannya nih Bu. Pasti ada dampak-dampak yang akan dihasilkan seperti itu. Nah, kira-kira dampaknya apa nih Bu kalau misalnya kita sudah bisa nih melakukan begini? Iya, ada beberapa dampak positif ya. Kembali lagi tadi yang disiplin positif itu kan kita kepengennya supaya anak itu harga dirinya jadi bagus gitu ya. Anak bisa mengatur dirinya, anak bisa disiplin sendiri gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa dampak. Dengan kita I statement gitu ya, dengan kita tanggap sama anak gitu, anak juga belajar empati. Bapak Ibu seringkali kita lupa I statement. Kita seringkali cuman fokus pada perilaku yang jelek pada anak gitu ya. Kamu ini ribut aja, kamu ini tidak noto barang-barang, tidak mengembalikan kembali barang-barangnya gitu ya. Kamu terus. Tapi anak tidak pernah mengerti jalan berpikir kita. Anak tidak pernah mengerti perasaan kita. Dengan I statement, anak menjadi belajar untuk empati gitu ya. Selain itu, anak itu juga belajar asertif. Mengapa anak belajar asertif? Karena kita tanggap sama dia. Kita kasih kesempatan dia bicara. Kita kasih kesempatan dia menjelaskan perasaannya. Kita kasih kesempatan dia untuk menjelaskan jalan berpikirnya dia. Jadi anak bisa asertif ya, anak bisa berani ngomong juga ya, ngomong yang baik begitu. Gitu ya. Dan yang berikutnya lagi, dampak berikutnya adalah Bapak Ibu, anak itu akhirnya belajar untuk mencari solusi yang win dan win. Ya, win buat anak, win juga buat orang tua. Artinya apa? Aku ini lagi bosen gitu ya. Tapi mama sedang sibuk.
Mama sedang Zoom, nggak bisa diganggu. Berarti win-winnya gimana ya? Oke, aku main ini sendiri aja, misalnya seperti itu. Win-win, anak tidak bosen karena ada mainannya sendiri, tapi orang tua tidak terganggu juga. Jadi ini win-win. Nah, kita berharap supaya dengan disiplin positif tadi, Bapak Ibu, maka anak itu juga akan mengembangkan self-regulation. Dia bisa mengerti perasaannya sendiri, dia bisa mengelola untuk meredakan emosi yang negatif, ya. Kemudian dia juga bisa mengelola perilakunya, dia juga bisa mengatur disiplin dirinya dengan lebih positif, gitu. Dan harga dirinya juga menjadi lebih positif, gitu, lebih sehat, gitu. Iya, mungkin materi kita sudah selesai disampaikan oleh Ibu Jenny, dan saya memberi kesempatan untuk kita bisa bertanya ya dari pembahasan yang kita sudah dengar tadi, dari pemaparan dari Ibu Jenny. Mungkin kita bisa memberikan pertanyaan melalui, mungkin boleh langsung kalau yang di via Zoom ya, dengan memberikan raise hand gitu. Kemudian saya akan sebutkan namanya kalau ada, kalau tidak saya akan, boleh dituliskan ya, boleh dituliskan di kolom chat, ataupun juga boleh dituliskan di YouTube channelnya. Nanti ada panitia yang akan memberikan dan merangkumkan pertanyaannya. Oke, yang pertama nih Bu, ada pertanyaan. Mungkin sebelumnya Bu Irma, saya pikir juga bagus juga loh seandainya ada Bapak Ibu yang mau sharing juga pengalamannya terkait juga dengan apa itu disiplin positif ini gitu ya. Jadi menjadi memperkaya kita semua gitu. Jadi boleh juga. Oke, mungkin ada yang bertanya ini Bu melalui Zoom. Ada Bapak Anom, silakan mungkin dibuka videonya dan juga di unmute dan silakan memberikan pertanyaannya. Ya, terima kasih untuk Bu Seni dan Bu Irma ya. Ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dari pemaparan dari Bu Seni tadi. Saya mencoba menerapkan bagi kehidupan keluarga saya, cuma dalam hal itu khususnya anak-anak saya kan sudah beranjak dewasa, usia sudah di atas 17. Mungkin gimana kira-kira penerapan hal-hal yang tadi sudah disampaikan itu bagi anak-anak yang sudah dewasa, mungkin agak berbeda jika anak-anaknya mungkin masih remaja atau balita. Itu gimana Bu? Iya, terima kasih untuk pertanyaan yang bagus sekali ini dari Pak Anom. Ini jadi pengalaman saya memang berbeda sekali ketika menghadapi anak yang lebih kecil dengan anak yang sudah dewasa gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, pada anak-anak yang sudah mulai remaja ya, sekitar dia kelas 6 SMP gitu, itu ya namanya anak remaja, dia itu sudah bukan anak-anak lagi gitu ya. Jadi lebih baik ketika kita membuat aturan main, itu kita benar-benar perlu melibatkan mereka. Kita harus ajak ngomong. Jadi jangan sampai kita itu membuat aturan itu udah kita ngatur-ngatur sendiri. Kamu harus gini ya, kamu harus gitu ya. Seringkali itu nggak mempan Bapak Ibu kalau dengan cara kayak gitu. Mereka punya pemikiran sendiri. Justru lebih banyaklah dialog Pak Anom dengan anak-anak remaja, dan apalagi tadi 17 tahun sudah naik lagi ya, lebih usianya lebih banyak lagi gitu ya, 17-18. Cuma mereka punya pemikiran-pemikiran. Jadi ibaratnya kalau pada anak-anak kecil kita ini peran serta kita itu lebih besar. Tapi dengan anak beranjak lebih besar, lebih dewasa, maka kita perlu mengurangi kontrol kita. Karena apa? Kita kepengen supaya dia juga berpendapat, gitu ya. Kita tidak melepaskan mereka sama sekali, tetapi kita melibatkan mereka. Kalau kita mau misalnya membuat aturan main, ayo diskusikan bersama mereka, ajak duduk bareng, ayo ngobrol yuk. Kalau menurut pandangan Papa itu gini, Papa berpikir begini-begini. Tapi kalau menurut kamu gimana? Nah, dialog itu penting sekali Pak Anom. Bagi anak-anak remaja dan anak-anak yang di atas remaja itu. Gitu. Jelas ya Pak Anom ya? Iya, makasih. Mungkin karena hal itu perlu ada menjadi habit juga mungkin ya Bu Jenny ya, karena mungkin jarang kita berdiskusi untuk membentuk suatu aturan. Jadi kadang-kadang mungkin pada awalnya ada rasa canggung atau kayaknya kok jadi rada aneh atau gimana gitu ya Bu.
Iya, betul sekali Bu, Pak Anom. Ini betul sekali. Bisa jadi rasa canggung. Karena apa? Struktur kepemimpinan dalam keluarga itu tidak kita biasakan. Intimasi dan ritual-ritual itu tidak kita biasakan, Bapak Ibu. Jadi memang ini menjadi sesuatu yang kaku akhirnya, ya. Contoh ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita biasanya ibadah hari Minggu itu di gereja, ya. Semua sudah tahu jamnya, nggak usah ngomong juga sudah tahu kapan harus mandi terus berangkat sama-sama ke gereja. Tapi kalau ketika ibadah di rumah, jadi bingung. Ada yang nggak peduli dengan jam ibadah dan macam-macam. Nah, ini kesempatan Bapak Ibu. Yang tadinya itu nggak pernah kita tata ya, ritual keluarga, kesempatan. Gunakan misalnya, yuk kita nanti setelah makan malam kita ngerumpi sambil main kartu bareng ya, gitu. Diciptakan dulu Pak, ininya Pak, kebiasaan barunya. Lantas dari situlah, wih papaku sekarang ngomong loh, misalnya seperti itu. Ya, terus kita bisa ngobrol. Ngobrollah mulai dari I. Kita sulit mengorek anak, kita sulit menyuruh anak bicara. Mulailah dari I dulu. Ya misalnya, Mama senang sekali. Berapa hari ini dagangannya sepi banget, tapi hari ini lumayan, puji Tuhan sekali ya. Lumayan hari ini. Terus kita tetap berdoa ya. Itu kegelisahan Mama beberapa hari ini loh sepi gitu. Kalau kamu ada kegelisahan apa gitu, ya Pak ya. Jadi hal-hal seperti ini, timbal balik ngomong ini, ayo dibiasakan. Mumpung Bapak Ibu sekarang ini adalah masuk ke new normal. Mari kita ciptakan new pattern dalam keluarga kita. Bapak Ibu ya. Saya kalau boleh sharing, beberapa mahasiswa itu juga mengeluh misalnya. Di rumah papa sibuk sendiri, mama sibuk sendiri, kalau ngomong langsung ngamuk. Jadi aku juga males. Mending di kamar terus gitu. Nah, ini kesempatan kita membangun satu pola-pola yang positif, pola-pola yang baru. Gitu. Tetap semangat ya Pak Anom ya. Ya, makasih Bu Jenny ya. Terima kasih juga. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin Ibu Wahyu, silakan. Iya, terima kasih buat kesempatannya. Saya ini adalah ibu dari 3 anak yang berbeda-beda umurnya ya Bu ya, tetapi tidak jauh beda, jadi masih umur 2, umur 5, dan umur 7. Memang saya agak keras sama anak yang pertama itu, jadi saya ingin tahu sebenarnya disiplin positif ini bagusnya itu standarnya diterapkan di anak yang berumur berapa sampai umur berapa gitu. Kalau saya lihat tadi beberapa sih sudah ada yang saya terapkan di rumah. Cuman ya butuh konsekuensi apa? Tidak instan ya, tidak langsung. Oh ya, betul. Jadi ya masih bertahap lah saya bisa itu menerapkan beberapa. Jadi saya ingin tahu kira-kira rentangnya apakah kalau yang anak umur 7 itu kalau baru saya terapkan struktur-struktur tadi, apakah itu terlambat atau tidak gitu. Terus biasanya itu sampai umur berapa nanti dia sampai mencapai menjadi self regulasinya itu tadi. Oke. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Ya, terima kasih Bu Wahyu ya. Pertanyaan yang sangat bagus dan saya pikir ini juga mewakili Bapak Ibu yang lain ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebenarnya disiplin positif yang tadi saya paparkan itu berlaku mulai anak kecil. Ya, jadi kalau umur 7 tahun sudah bisa. Bahkan misalnya umur 3 tahun, 4 tahun sudah bisa Bapak Ibu. Saya ingat sekali Bapak Ibu pada waktu anak saya masih kecil, kami masih di Inggris waktu itu ya. Itu kalau lagi winter, kalau mau pergi aja Bapak Ibu, lapisan bajunya itu banyak sekali supaya tidak kedinginan gitu ya. Nah, saya mengajar anak saya. Kalau biasanya kalau jam berapa saya sudah lupa jamnya gitu ya, dia harus masuk ke semacam playgroup gitu ya. Saya gambar itu jam, saya tempelkan di di dinding di kamarnya itu ya. Saya tempelkan gambar jam, nanti kalau panahnya begini ya, lihat jam sama lihat gambarnya saya itu gitu. Kalau panahnya menunjukkan begini, itu saya
kasih gambar. Pakai apa? Jaketnya. Pakai topi gitu ya. Kalau 3 tahun kan sudah bisa ya pakai jaket, pakai topi, dia sudah bisa walaupun nggak terlalu rapi, nggak apa-apa gitu ya. Tetapi ini yang namanya struktur. Jadi struktur tuh nggak bisa sekonyong-konyong datang waktu umur 9 tahun baru kita ajarkan. No. Ketika kita ngomong, kita makan bersama di meja makan bareng keluarga, itu struktur. Ya. Kalau enggak, setiap orang ngambil sendiri-sendiri, makan sambil nonton YouTube di kamar gitu. Itu enggak ada struktur, bebas semaunya sendiri. Struktur itu bisa mulai sekecil apapun anaknya itu, kita sudah bisa. Ya, termasuk bayi. Loh, bayi kok bisa ada struktur? Iya, bayi kan ada pattern-nya, kapan minum susu, ya kan? Ada pattern-nya, jangan sampai pattern minum susu, mamanya cuek, nggak bisa, gitu ya. Jadi sebenarnya pada waktu bayi, anak juga butuh keteraturan. Karena itu akan menjadi dasar anak mengembangkan rasa percaya. Ini penting loh ya. Basic trust terhadap lingkungannya. Basic trust. Menangis, ini mama ready. Gitu ya. Tapi ada juga dalam keluarga-keluarga tertentu, gitu ya, mamanya cuek, anaknya nangis, anaknya ngompol, nggak peduli. Nah ini anak menjadi, loh kok nggak jelas gini ya? Padahal ini sudah apa itu? Sudah lapar ya. Mungkin nggak berpikir seperti saya begini ya, tetapi keteraturan itu bisa membangun trust. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu sudah menjawab ya Bu Bayu ya. Jadi bisa diterapkan. Anak umur 7 tahun, anak lebih kecil bisa. Gitu ya. Ya, terima kasih Bu. Jadi kalau mereka sampai muncul self-regulation-nya, self-estimation-nya itu tadi bisa berjangka waktunya itu berapa lama gitu Bu? Kadang kan kita menyerah ya sebagai orang tua memang, aduh sudah seminggu dijalankan tapi tetap aja seperti itu. Nah seperti itu. Oh iya. Bapak Ibu, mohon maaf ya. Namanya kita pengasuhan itu seumur hidup loh Bapak Ibu, kita memperhatikan anak sampai kadang-kadang kita sudah dewasa, anaknya juga lebih dewasa gitu, ya kita masih memperhatikan gitu ya. Jadi kita berharap sih ketika dia masuk lebih dewasa, masuk usia remaja atau masuk usia mahasiswa, dia sudah bisa meregulasi dirinya. Kita harapkan seperti itu Bapak Ibu. Tetapi memang itu sangat memerlukan pendisiplinan positif itu dari kecil. Dan kita perlu konsisten, jangan putus asa. Kadang-kadang kita memang lelah Bapak Ibu. Saya tuh harus mengakui bahwa kadang-kadang itu kita lelah. Makanya perlu sekali kekompakan orang tua. Ya, kadang-kadang kita bisa emosi nggak? Bisa Bapak Ibu. Saya juga bisa emosi. Tetapi ingat, kita harus sadar kalau kita ini sedang emosi. Makanya rumusnya minggu lalu apa? Sadar diri. Termometernya apa? Sadar. Ketika saya sadar, saya bisa ngomong dengan suami saya gini, Pak, tolong kamu ngadepin dia ya Pak ya, ngadepin Susan ya, misalnya anak namanya Susan. Saya perlu menenangkan diri dulu. Ini rasanya lagi emosi. Nanti kalau aku ngomong nanti malah melukai hatinya. Gitu ya, relasi jadi rusak. Gitu ya. Jadi ini kan jadi enak, kompak gitu ya. Pak, nanti Papa juga bantuin ngomong, nggak cuma saya tok yang ngomong sama si Susan, misalnya seperti itu. Ini perlunya partnership. Kalau enggak kita akan lelah. Kalau lelah, apalagi udah lelah, terus kita juga tidak sadar kalau diri kita lagi lelah dan emosi lagi nggak enak, wah kita bawaannya nyemprot. Begitu nyemprot, maka harga diri dia akan terlukai lagi, gitu ya. Relasi jadi buruk, gitu kan. Kemudian dia jadi cuek atau membenci, gitu ya. Banyak luka-luka terjadi. Gitu. Ya, terima kasih Bu Jenny. Terima kasih juga. Terus itu ya, terus tekun ya Bu ya. Terus ya, semangat. Ya, terus semangat. Ya, mungkin masih ada 2 lagi yang di Zoom sebelum kita ke chat. Pak Haris ya, silakan. Begini, terima kasih Bu Jenny. Sharing ini sangat membantu
Mungkin Pak Aris bisa perkenalkan dulu Pak, dari mana Pak? Ya, saya Pendeta Haris Siagian dari Metodis di Belawan. Wow, jauh sekali. Saya juga kepala sekolah di sekolah Metodis ini. Namun kalau saya perhatikan memang kesulitan yang kita hadapi adalah ketika orang tua yang sudah melukai anaknya atau sudah terjerumus ke dalam membimbing anak dengan disiplin negatif itu, ini sangat sulit sekali bagi kita untuk mengkonfirmasi atau mengingatkan mereka bahwa itu sudah merupakan satu kesalahan. Nah, karena apa? Karena memang kalau seperti di dalam budaya Batak misalnya, kalau suara keras itu sudah seperti menjadi kebiasaan. Tapi terkadang suara keras ini kan kalau dididik dengan anak-anak yang lahir sekitar 15 atau 20 tahun sekarang ini kan nggak cocok begitu. Nah, jadi kalau bisa misalnya bisa membantu kita, ini kan sudah terluka, si anak udah terluka. Kalau kita ingatkan orang tua, saya sebagai konselor juga ingatkan orang tua, ya mulai seperti ini. Dia mungkin merasa, udah nggak usah ngomong lagi lah dengan pendeta ini. Masa dia seperti menekan saya, jadi saya yang salah. Padahal tujuan saya kan supaya anak saya bagus. Nah, itu dalam konsepnya. Jadi bagaimana ya supaya kita bisa menyadarkan mereka ini kembali kepada asal esensinya bahwa disiplin yang mereka terapkan itu sudah tidak benar, sudah melukai anaknya gitu. Atau mungkin juga supaya kita bisa mencari tahu apakah si orang tua ini juga sudah terluka juga dari orang tuanya dulu gitu. Jadi gimana caranya Ibu supaya ada pemulihan di dalam keluarga mereka itu sehingga pohon keluarga mereka bisa lebih baik. Mohon bantuannya. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih sekali untuk pertanyaan Bapak. Ya, memang betul sekali statement terakhir Bapak bahwa jangan-jangan dia juga terluka. Ya itu kayak turunan jadinya ya. Saya diperlakukan orang tua saya gini. Maka saya penuh kejengkelan dan kebencian kepada orang tua saya. Saya tidak berniat balas dendam kepada anak sih, bukan. Tapi bisa jadi karena saya diperlakukan seperti itu, maka saya berpikir bahwa that is the right way to do that, gitu ya. Itu adalah cara yang benar memang untuk melakukan seperti itu, gitu. Nah, Bapak Ibu, memang mau tidak mau edukasi kepada jemaat dan kepada orang tua itu penting banget, Bapak Ibu. Saya senang sekali ada Bapak Pendeta yang join di sini. Karena apa? Karena hal-hal seperti ini perlu dibahas di dalam gereja maupun di dalam seminar-seminar buat orang tua di sekolah. Supaya orang tua menjadi terbuka wawasannya. Kemudian hal yang bisa kita lakukan lagi juga adalah kita fasilitasi dengan acara-acara yang membuat keluarga-keluarga itu bisa duduk bareng, Bapak Ibu. Seringkali kalau misalnya seperti tadi pertanyaan dari Bapak Anom tadi ya, kalau Bapak Anom itu sudah niatnya semangat gitu ya, kemudian Pak Anom bisa mencoba ya, memulai gitu, berinisiatif memulai di keluarganya kumpul, ngobrol, ngerumpi, ngemil bareng gitu ya. Nah, tapi tidak semua orang bisa berinisiatif seperti itu loh. Maka karena itu, misalnya kita sebagai gembala di gereja gitu ya, kita bisa memfasilitasi. Misalnya nih, sebentar lagi loh 29 Juni itu Family Day. Gitu ya. Family Day, Hari Nasional Family Day buat kita. Nah, barangkali kita bisa ciptakan sesuatu. Ya, ini belum kepikir nih kalau PSBB ini gimana caranya gitu ya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, kita dalam kondisi normal itu kita bisa menyelenggarakan fun together as a family. Kemudian kita bisa membuat kelompok-kelompok keluarga-keluarga, ya kan? Kemudian misalkan dikasih topik pembahasan dalam keluarga. What do you like about your family? Apa yang kamu suka dalam keluargamu? Semua suruh bicara dalam kelompok-kelompok kecil itu, ya toh? Kemudian misalnya apa yang kamu inginkan dalam keluargamu. Itu sebenarnya jembatan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kembali lagi dengan pertanyaannya, bagaimana kalau itu sudah terjadi luka loh? Bapak Ibu, kalau memang terjadi seperti itu, dan kalau orang tua sudah tahu bahwa dia keliru, maka sebenarnya
tidak salah kalau orang tua itu meminta maaf. Ya, minta maaf pada anak itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Kita lo manusia, kita bisa gagal, kita bisa keliru, kita bisa error, kita bisa lagi lalai, gitu ya. Contoh, misalkan saya, kalau lagi sumpek ini banyak pekerjaan bertubi-tubi. Nah, kalau kita sudah bertubi-tubi, emosi kita kan cenderungnya tegang, bener enggak ya? Tegang. Maka secara tidak sadar, ngomongannya itu pendek-pendek, cet-cet. Terus apa? Terus gimana? Gitu ya. Karena apa? Kita kondisinya tegang. Jadi anak kita yang sebenarnya biasa-biasa saja, kita tangkap menjadi sesuatu yang negatif melulu, gitu ya. Karena kitanya yang sebenarnya posisi emosi kita yang tidak positif, gitu. Tapi ketika kita pikir lagi, oh iya ya, ngapain kok aku bereaksi seperti itu ya? Kan dia biasanya ya gitulah, kok saya jadi sewot hari ini ya. Kenapa ya? Oh iya ya, aku ini tegang. Karena kerjaan lagi bertubi-tubi. Nah, ketika saya sadar begitu, kita bisa minta maaf. Susan, sorry ya, tadi mama ngomongnya jadi ngaco gitu. Kesannya mama ini tegang, soalnya banyak pekerjaan bertubi-tubi. Sorry ya, mama tadi udah melukai kamu. Fine, kita peluk lagi. Fine, nggak apa-apa. Justru anak itu jadi belajar bahwa, oh manusia itu bisa salah ya. Aku juga bisa error, tapi ketika aku ngerti lagi, saya bisa minta maaf. Itu jadi contoh yang baik untuk bisa minta maaf kepada orang lain. Begitu. Oke, Bapak Ibu, semoga. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, tadi apakah sudah tidak ada? Tadi sepertinya ada satu, tapi saya cari lagi hilang gitu ya. Nah, kita akan beranjak di pertanyaan chat ya Bu ya. Ini ada beberapa pertanyaan, ada cukup pertanyaan gitu. Yang pertama dari Ibu Tuti Troy. Anak kita pintar beri alasan. Gimana ya Bu ya? Kalau anaknya dikasih tahu pintar beralasan nih kayak anak saya kayaknya nih. Gimana Bu? Gimana Bu? Maksudnya Bu? Kalau anak kita pintar beri alasan bagaimana? Jadi kalau misalnya ditegur atau dikasih tahu sesuatu yang baik gitu, pintar memberi alasan gitu. Mungkin jawab gitu loh ya Bu. Oh, oke. Nah, kembali lagi, mungkin jurus yang I statement itu dipakai, gitu ya. Jadi, pertama, kita dengarkan dulu alasannya, gitu ya. Mungkin alasannya valid loh, mungkin. Kita jangan persepsi negatif dulu, gitu ya. Jangan-jangan memang iya, gitu ya. Memang benar yang dia omongkan, gitu ya. Kita analisis dulu, gitu. Kemudian kita juga bisa pakai I statement. Ya, tapi mama khawatir kalau ini gini terus nanti akibatnya seperti ini, gitu ya. Nah, terus kalau anak itu melakukan hal yang positif, kasih I statement lagi. Mama seneng sekali loh hari ini kamu sudah bantuin mama bla bla bla. Hari ini kamu melakukan schedule dengan sangat luar biasa. Mama jadi lebih tenang, gitu ya. Jadi apa yang positif kita fokus pada yang positifnya dia. Gitu ya. Jangan fokus pada negatifnya justru. Fokuslah pada positifnya. Bahkan kalau saya belajar dari teknik yang lain, itu ada namanya merencanakan untuk ignore. Ignore tuh cuek gitu ya. Yang negatif itu kita nggak usah perhatikan gitu ya. Kita cuek. Kita fokus pada yang positifnya apa, kita terus kasih semangat di situ. Nanti itu akan membuat yang positif itu akan menjadi terus diulangi lagi dan diulangi lagi karena mendapatkan konsekuensi yang positif, ya, mendapatkan I statement yang positif gitu. Iya, sambungannya juga begini Bu. Kalau soal disiplin tertentu, anak kita itu sudah melakukannya seperti tapi ada beberapa disiplin lain seperti tidur dan gadgetingnya itu nggak bisa disiplin. Gimana nih Bu katanya? Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, barangkali kita juga bisa, ini anak umur berapa, saya kurang tahu, tapi kalau ketika anak ini sudah bisa kita ajak ngobrol gitu ya, itu kita bisa bernegosiasi sih sebenarnya dengan anak ya.
apa sih kebutuhan dia. Dia itu kalau gadget itu ngapain gitu ya. Ingat loh Bapak Ibu, zaman sekarang itu zaman gadget. Lebih-lebih gitu ya. Sekarang situasi pandemi ini gitu kan, semuanya gadget. Nah, gadget ini sebenarnya jangan dipikir ini cuman nonton YouTube loh Bapak Ibu. Bisa loh ini sebenarnya ketemu temen gitu ya, karena kita udah kangen sama temen. Tapi bisa juga ini belajar. Belajar bahasa Inggris juga bisa dari sini. Belajar matematika, belajar apa juga bisa dari sini. Kita perlu tahu dulu ini sebenarnya apa gitu ya. Jadi jangan punya persepsi langsung bahwa gadget is something not good gitu ya. Ya Bapak Ibu ya, itu dulu. Nah, kemudian kita juga bisa bernegosiasi. Misalnya dengan jadwal tadi ya, dengan struktur tadi. Misalnya dia berapa waktu yang dia gunakan untuk misalnya belajar walaupun via gadget gitu ya. Kemudian berapa waktu dia mau santai-santai gitu. Kita kan perlu istirahat juga, perlu santai-santai juga gitu ya. Nah, itu yang perlu kita negosiasikan. Kita sampaikan, menurut pemikiran Mama, ini kalau kita terlalu banyak waktu ini misalnya, maka nanti akibatnya begini gitu. Mama khawatir hal itu. Kalau menurut kamu seperti apa? Ya. Jadi ayo tukar pikiran untuk bisa menemukan win-win-nya Bapak Ibu. Kita nggak harus kita harus menang terus Bapak Ibu. Win-win yang kita cari itu. Ya, mungkin itu sudah bisa menjawabkah? Kita melanjutkan dengan pertanyaan yang baru dari Ibu Wahyu Trime. Bu Jenny, saya ingin bertanya, disiplin positif ini idealnya diterapkan untuk anak rentan umur berapa sampai berapa? Sepertinya tadi ada sedikit menyinggung ya, jadi dari usia kecil pun sudah ya, sudah bisa di ini. Kemudian dari Ibu Nini, Bu Jenny, waktu kita tanggap kepada anak, berarti kita I-nya diubah menjadi anak yang menjadi anak, begitu ya. Contohnya, kamu susah ya ngerjain ini, terus diapain lagi Bu Jenny? Katanya. Betul sekali, Ibu sudah nangkep gitu ya. Jadi ketika anak cerita, Bapak Ibu ya, ketika anak cerita, maka kita tangkep. Aku kesel misalnya ya, dia ngomong gini, aku kesel, bosen aku, gitu ya. Terus kita ngomong, oh jadi kamu kesel ya, karena temenmu itu enggak menanggapi chat kamu ya. Iya, Ma, dia gini. Kalau dia maunya ditanggepin, kalau aku ngechat dia nggak tanggepin. Iya, pasti kamu kecewa ya, Nak ya. Gitu ya. Itu sebenarnya membuat anak menjadi lebih ngerti perasaannya. Penting loh ini, mengerti perasaannya sendiri, emosinya sendiri. Jadi kita menanggapi dia cerita, maka kita refleksikan. Ya, itu yang namanya refleksikan perasaannya dia. Akhirnya dia akan menjadi mengerti apa yang terjadi pada dirinya. Betul, Bu. Jadi I-nya diubah menjadi anaknya yang I. Kita menanggapinya. Gitu ya. Kita mendengarkan, kita empati, kemudian kita refleksikan. Oke. Ada pertanyaan lagi nih, Bu, dari Lili Ambarwati, dari Ibu Lili Ambarwati. Terkait struktur pada saat awal pandemik, karena melihat aktivitas anak yang tidak tertib, cenderung bebas dan semau gue, akhirnya tercetuslah untuk buat jadwal dengan kesepakatan bersama. Dalam satu hari tersebut, apa yang harus dia kerjakan? Nah, dari jadwal itu ada yang disuka, ada yang tidak. Kalau yang disuka tanpa disuruh dia akan otomatis mengerjakan. Kalau yang nggak disuka, misalnya tidur siang, dia tetap menjalani tapi cenderung ogah-ogahan. Nah, bagaimana caranya supaya anak ini bisa menerima karena ini kesepakatan bersama dan bisa konsisten juga menjalankannya, katanya. Iya. Oke, terima kasih untuk pertanyaan Bu Lili. Menjadi pertanyaan juga itu pada waktu merancang struktur aktivitas itu bersama dengan anak atau tidak, gitu ya. Kan anaknya kalau sudah besar itu bisa kita ajak diskusi bareng, gitu ya. Nah, kemudian mengenai yang tadi dia nggak suka tidur siang. Persoalan kita adalah mengapa ya anak perlu tidur siang? Apakah itu memang harus? Kita perlu pikirkan lagi.
gitu ya. Kemudian mengapa dia nggak suka tidur siang? Terus kalau dia nggak tidur siang, dia mau ngapain? Jangan-jangan ada sesuatu yang menarik sebagai pengganti tidur siang, gitu ya. Kita tahu bahwa anak semakin besar makan nggak mau tidur siang. Jangan-jangan dia ada aktivitas yang lebih menarik untuk menggantikan tidur siang. Nggak apa-apa, ya. Jadi struktur itu kita bisa diskusikan lagi, kita evaluasi lagi, nggak apa-apa, gitu. Nah, tetapi kita mencari yang win-win buat anak dan buat kita juga. Kita sampaikan dengan I statement kita, terus kita tanggap. Kenapa kamu nggak suka tidur siang tuh? Kenapa? Kamu kepengen apa sih sebenarnya? Oh, aku sebenarnya kepengen ngobrol sama temanku. Oh ya, tapi mama khawatir loh kalau kamu ajak chat terus, di sana juga terganggu. Ya, kayaknya kita perlu fokus juga pada hal-hal yang lebih bermanfaat. Misalnya seperti itu. Loh, mama masa nggak boleh sih ngechat teman? Oh boleh, nggak apa-apa. Mama juga kadang chat teman. Nah, mungkin kita perlu atur aja gimana. Ya, Susan ya, kita atur misalnya berapa waktu yang kita gunakan untuk ngechat teman misalnya. Berapa waktu yang kita gunakan untuk apa, misalnya seperti itu. Semoga itu menjawab ya. Bu Lili, silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan hal ini. Udah cukup sih Prof, cuman ya memang namanya anak kecil kali ya, jadinya susah banget kalau disuruh tidur siang. Cuman ya dibiarkan nggak mau, tapi akhirnya ya tidur. Ya, mungkin kalau biasanya anak-anak itu, kalau dia lagi aktif itu sulit tidur siang. Ya, kalau memang itu Bapak Ibu sudah mempertimbangkan dan lihat usia anak, ya sudah sepakat tidur siang, mungkin perlu meredakan sedikit stimulasinya supaya anak lebih bisa tidur. Ya, kalau kita masih main aktif itu sulit tidur. Jadi perlu meredakan dulu, membuat suasananya lebih turun. Ya, oke, kamu nggak mau tidur siang nggak apa-apa, kamu di tempat tidur, dengar musik tenang. Nanti lama-lama ketiduran juga. Gitu. Iya. Makasih Prof. Ya, Sudah oke. terjawab ya Ibu Lili. Oke. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Bolehkah saya bertanya? Boleh. Masih ada waktu? Masih satu lagi ya kayaknya ya Pak ya. Ya, boleh. Ya, terima Silakan. kasih Lesu Irma. Selamat siang Bu Jenny. Ini saya mau bertanya terkait dengan ini ya, fleksibel ya. Dari Kalau mana, kita sudah Pak? buat, saya Dari mana, dari Pak? SKA Genteng, dari Oh. SD Kristen Alita Genteng. Ya. Ya, nama saya Yopi, di layar sudah ada ya. Ya, soal fleksibel Bu. Kalau kita sudah terapkan struktur dalam keluarga, kemudian bagi anak-anak sudah dibicarakan dan seterusnya. Nah, tadi saya agak mungkin perlu diperjelas soal fleksibel karena kalau kita sudah terapkan sedemikian rupa, kemudian kita lihat anak itu seperti yang barusan Ibu Lili sampaikan itu kan macam-macam gitu ya. Masalahnya. Lah kira-kira apakah fleksibel ini ada ukurannya? Kita lihat moodnya anak atau kita lihat kondisinya dia sedang bagaimana supaya fleksibelnya tidak kebablasan. Karena kalau kebablasan kan akhirnya anak juga bisa menilai orang tua kurang Disiplin, konsisten tegas. ya. Iya, Betul iya, sekali, seperti iya. itu. Bagaimana Ibu Jenny? Untuk fleksibel yang ini bagaimana? Iya, kalau Bapak nanya ukuran itu sulit Pak, ini bukan matematika sih sebenarnya. Jadi sulit menjawabnya kalau ngomong ukurannya. Tetapi Iya. yang jelas Pak, barangkali kita perlu tahu sebenarnya kenapa dia tidak melakukan itu. Ya, kita perlu tahu. Barangkali dia sedang sakit, barangkali dia sedang apa. Itu yang perlu kita eksplor lebih jauh dengan kita bertanya. Ya, tetapi Pak, betul sekali bahwa kita perlu konsisten ya, jangan dijar-jar kayak gitu ya. Nah, gimana caranya? Yaitu tangkaplah yang positifnya dia. Ya, positifnya itu yang dia lakukan, segera kasih komplimen, ya, segera kasih misalnya penegasan positif dari kita, mama seneng kamu mengerjakan luar biasa, gitu ya. Kita nggak usah ngomong gini, kamu anak baik, bukan anaknya yang kita jadi fokus, tapi perilakunya. Ya. Perilakunya.
Jadi justru dari sekian banyak jadwal gitu, dia mungkin sudah menjalankan 75%. 75% itu yang harus jadi fokus kita. Itu yang terus kita berikan penegasan sehingga dia tahu bahwa aku diapresiasi. Ya. Jadi fokusnya pada yang positif itu diapresiasi sehingga akhirnya dia tahu bahwa ternyata ada respon positif terhadap sesuatu yang kulakukan sesuai dengan schedule. Ya. Nah, kalau misalnya kayak kembali lagi dia tidak mau melakukan sesuatu, kita tanyakan kenapa. Tapi kalau misalnya dia lagi bandel gitu ya, bisa aja kan anak bandel gitu, cuek gitu ya. Ya, mama kecewa karena hal ini akan membuat begini. Kita sampaikan I statement. Ya, tapi sekali lagi begitu dia lakukan perubahan sekecil apapun, segeralah untuk memberikan apresiasi positif itu tadi. Ya, karena kita mau apa? Kita mau supaya kebiasaan yang positif itu segera jadi menetap, segera jadi fix, jadi pattern gitu Bapak Ibu. Jadi fokuslah pada yang dia lakukan yang positif itu, kasih apresiasi, kasih I statement yang positif ya. Kalau yang dia yang dia tidak lakukan, kita explore kenapa. Kalau masuk akal ya, kalau memang ada reasons yang jelas yang masuk akal ya kita terima. Tapi kita kalau ada kekhawatiran ya kita sampaikan kekhawatiran kita dan harapan kita. Gitu. Oke, Bapak Ibu, sudah menjawab kah? Oke, thank you Pak Yopi untuk pertanyaannya. Bu Lili juga, thank you untuk contohnya. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaannya. Ya, biarlah ini semua bisa menjadi solusi kita ya ketika kita mengalami akan pergumulan. Nah, Bu Jenny, mungkin kita sudahi dulu untuk tanya jawabnya karena sudah menunjukkan pukul 11.31. Nah, mungkin ada hal-hal yang misalnya kita ingin memperlengkapi diri kita lebih lagi gitu ya Bu ya, sebagai orang tua ada pergumulan-pergumulan. Mungkin apakah Ibu punya kayak seminar-seminar gitu yang mungkin kita bisa ikut juga begitu? Oke, baik Bapak Ibu, senang sekali kalau misalnya Bapak Ibu juga terus ada semangat untuk belajar Bapak Ibu. Saya jadi teringat tadi pertanyaan dari Bapak siapa tadi bahwa kita seringkali terbentuk pola asuh karena mengikuti orang tua kita gitu ya, makanya kita perlu belajar. Nah tadi Bapak Ibu salah satu prinsip dari disiplin positif itu kan tadi partnership parenting. Nah Bapak Ibu saya undang Bapak Ibu untuk join di sini Bapak Ibu. Ya, saya sudah share sesuatu, sudah terlihatkah? Sudah. Oke, jadi Bapak Ibu ini kebetulan saya di kampus mengelola Universitas Ciputra Marriage and Family Center. Bapak Ibu, kami akan mengadakan seminar juga tentang partnership parenting during challenging times. Gimana konkretnya partnership parenting itu? Silakan Bapak Ibu untuk bisa mendaftarkan diri. Kami buka di Zoom dan juga akan ada live secara YouTube juga. Jadi silakan Bapak Ibu juga bisa bagikan kepada rekan-rekan yang lain Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ini ada QR code-nya. Silakan juga Bapak Ibu rekam QR code. Ini akan nge-link ke website Marriage and Family Center. Di situ banyak artikel-artikel yang sangat baik untuk membekali Bapak Ibu dalam tugas Bapak Ibu sebagai parents, atau juga bisa membekali Bapak Ibu untuk terus meningkatkan relasi positif dengan suami atau istri Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi silakan bergabung. Sudah ya, sudah di-tag ya Bapak Ibu. Ini ya. Atau nanti Bu Jenny bisa minta tolong di-share yang bagian ini ke saya, nanti saya teruskan ke peserta di dalam grup. Oke, boleh. Boleh. Oke. Nah, mungkin Bapak Ibu sebelum saya kembalikan lagi ke moderator, barangkali saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk terus berlatih diri, menerapkan disiplin positif ya Bapak Ibu ya. Ingat nggak P itu apa? Partnership. Good. Partnership. Sip. Oh, itu apa? Partnership. Otoritatif. Mantap. S itu apa? Struktur. Oke, ini kalau ulangan dapat 100 nih Bapak-bapak. Ini ya. I dapat apa? I I statement. I statement. I statement itu
dipikir gampang tapi kadang sulit loh ya karena kita tidak terbiasa jadi harus latihan. Iya. Terus T itu apa? Tanggap. Tanggap. Mantap. Tanggap ya. Terus direfleksikan tuh perasaan anak gimana. I apa? Intimasi. 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 Dan yang terakhir F gimana Bapak Fleksibel. Ibu? Fleksibel. Sip, harus tepuk tangan nih saya buat Bapak Ibu sekalian. Yeay, oke. Silakan Bu Irma, saya kembalikan pada Ibu. Ya, terima kasih untuk Ibu Jenny yang sudah memperlengkapi dan membekali kita hari ini. Terima kasih untuk waktunya di tengah segala kesibukan sudah menyempatkan waktu bersama dengan kami Sekolah Kristen Aletheia dan di dalam parenting ini. Nah, Bapak Ibu, ada satu hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan kita Sekolah Kristen Aletheia, Yayasan Kristen Aletheia, kami sedang mengadakan penggalangan dana, istilahnya seperti itu, sebagai donasi untuk pelayanan Sekolah Kristen Aletheia. Kami menjual, kami menerbitkan ya e-money gitu ya, e-money harganya 100.000 berisi saldo 10.000. Jadi ini untuk penggalian dana kita sebagai donasi untuk pelayanan Sekolah Kristen Aletheia seluruhnya, seperti itu. Dan Bapak Ibu bisa memesan e-money ini di Saudara Nanda atau ke Pak Jo juga boleh di nomor 081 334 997113. Jadi nanti informasi lebih lanjut mungkin kalau di SKA bisa ke koordinatornya atau bisa langsung ke Pak Jo juga atau bisa ke nomor telepon yang tadi saya sebutkan. Nomornya berapa Bu biar bisa diketik di sini? 081 Iya. 334 Oke. 99 Ya. 7113. Oke. Ini saya sudah bantu ketikkan di chat nih, silakan. Oke. Iya. Terima kasih. Mungkin sebelum berakhir kita sebelum nanti ada pengumuman selanjutnya, kita mau screen apa? Picture dulu ya. Foto dulu. Silakan dibuka Bapak Ibu video-videonya supaya terlihat wajah-wajah yang keren-keren begitu ya. Ya, silakan dibuka videonya yang belum dibuka. Kita bisa foto bersama. Pak Jo sudah siap? Siap. Saya harus kasih aba-aba nih. Ya. Oke, ini karena ada 3 screen, jadi saya akan foto 3 kali ya, Bapak Ibu ya. Jadi freeze dulu ya. Ya. Ditahan dulu. Sebentar. 1, 2, 3. Tahan dulu Bapak Ibu, jangan tutup giginya dulu, sebentar. Kering Pak Jo. Ya, sebentar. Oke. 1, 2, 3. Sudah? Masih ada satu lagi ya? Layar satu lagi ya? Ya, ini yang terakhir. 1, 2, 3. Oke. Sudah, silakan Bu Irma. Silakan. Ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung. Nah, ada mungkin pengumuman dari YKAI. Mungkin Pak Minggus bisa memberikan pengumuman untuk kita semua. Oke. Terima kasih Bu Irma. Saya tidak memberikan pengumuman, tapi memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Ibu Jenny dan juga seluruh peserta yang selama beberapa waktu terakhir ini setia ikut acara ini dengan baik dan telah memberikan kontribusi lewat pikiran, lewat respons, lewat cerita yang disampaikan di dalam pertemuan-pertemuan. Dan terima kasih sekali lagi ya untuk kita semua, dan senang sekali karena saya lihat hari ini ada dari Medan, dari Sumatera ya, ada Pak Haris Yagian dan juga ada tempat-tempat lain, saya pikir juga pasti banyak, dan mudah-mudahan apa yang
coba diberikan oleh Yayasan Christian Aletheia bersama Sekolah Christian Aletheia ini bermanfaat buat Bapak Ibu sudah sekalian. Saya hanya mau garis bawahi beberapa hal yang saya dengar dari saat saya mulai pertama kali buka pertama di YouTube sampai di Zoom ini. Yang saya kira baik untuk dipikirkan itu adalah menciptakan ritual baru. Saya pikir ini bagus ya, sepanjang 2,5 bulan kita ada di rumah, karena saya ada di sekolah, juga ada di Sinode GKT dan banyak bicara dengan kawan-kawan hamba Tuhan. Saya juga coba ingatkan kawan-kawan, sebenarnya dalam waktu 2,5 bulanan ini, kalau berhasil kita kerja benar, kita bisa berhasil ciptakan banyak ritual baik di dalam keluarga itu. Dan salah satu yang sebenarnya sangat penting, dan saya pikir beberapa kawan guru sekolah Aletheia yang sempat ikut ke Belanda dan ngerasain sendiri tinggal bersama dan keluarga-keluarga orang-orang Reform Kristen di Belanda itu, kita bisa lihat kebiasaan mereka beribadah bersama di dalam rumahnya mereka itu kebiasaan baik yang dibangun dari sejak lama sekali ya, dan saya pikir itu bisa dibuat. Dan kalau memang di masa selama 2,5 bulan ini teman-teman berhasil lakukan itu dan baik. Nah, dalam kaitan dan disiplin sebenarnya kesempatan selama 2,5 bulan mungkin sampai 3 bulanan ini mungkin juga akan lebih panjang lagi. Pertemuan bersama dengan anak, dengan pasangan itu menjadi arena, menjadi wahana yang baik sekali untuk membangun suatu disiplin-disiplin baru, kehidupan baru di dalam keluarga. Dan itu sesuatu kesempatan yang luar biasa. Sebenarnya Tuhan kasih kita sekarang ini kesempatan baik untuk menoleh sungguh-sungguh ke rumah kita masing-masing dan mulai membangun sesuatu yang kuat, bagus, sehat dari keluarga-keluarga itu. Dan saya kira semua bangsa di dunia itu mengaku sama bahwa keluarga-keluarga bangsa yang kuat itu akan menyumbang kepada kekuatan bangsa yang luar biasa. Nah, yang terakhir saya hanya sepanjang saya ikut diskusi hari ini, pikiran saya nggak lepas dari 2 bagian kitab suci, satu dari Ulangan, satu dari Efesus, yang saya kira juga relevan dan menguatkan pesan-pesan yang sudah kita dengar pada hari ini. Yang saya ingat pertama mungkin di Efesus yang pasal 5 sampai dan pasal 6 yang bicara banyak soal kehidupan keluarga. Menarik di dalam pasal 6 ayat 1 sampai 3 ketika bicara orang tua mendidik anak-anak diminta melakukan sesuatu kepada orang tua, itu nasihat itu didahului oleh perintah khusus kepada ayah dan ibu. Artinya kehidupan ayah dan ibu itu saya kira pernah sempat kita bicara di waktu yang lalu tentang role model orang tua di depan anak. Jadi kehidupan orang tua yang berkasih-kasihan di dalam Kristus atau di dalam cinta kasih yang baik itu menjadi ruang, menjadi environment, menjadi lingkungan yang sangat nyaman bagi pertumbuhan anak-anak yang sehat di dalam keluarga-keluarga kita. Dan baru setelah anak-anak itu merespon, kemudian disampaikan nasihat, orang tua mendidik anak-anak dalam nasihat dan ajaran Tuhan, dikatakan begitu. Dan kalau kita melihat itu, kita refernya pasti ke belakang di Ulangan pasal 6 itu, dan di situ juga menarik, ada hari ini bicara tentang model disiplin. Di situ ada 2 kata kunci, mengajar dan membicarakan. Saya kira terjemahan Indonesianya bagus. Mengajar, kesan yang muncul di kepala itu ada semacam kita memberitahu satu arah, tetapi membicarakan itu menjadi sebuah proses dialogis di antara yang mengajar dan yang belajar. Dan itu semua sama-sama belajar ketika mengatakan membicarakan. Jadi ayah, ibu, membicarakan ya, dan menariknya adalah konteksnya itu di dalam kehidupan yang total ya, holistik, waktu berjalan, beristirahat, kemana saja, itu menarik relasi. Dan waktu dikatakan berjalan itu artinya ayah dan ibu bersama dan anak-anak dalam perjalanan hidup bersama-sama itu menjadi satu catatan penting ya, saya kira. Di situ juga ada disebut tentang tanda, tentang simbol. Ada semacam penanda-penanda yang dibuat di rumah. Dan saya pikir dalam perjalanan diskusi ini semua sudah diungkapkan dengan cara yang baik sekali. Ibu Jen. Ya, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam kesempatan lain dan Tuhan berkati kita semua. Bu Jenny, terima kasih banget Bu untuk semua yang sudah diberikan. God bless. Oke, thank you. Iya. Terima kasih Pak Markus Domingus.
Ya, terima kasih untuk Pak Minggus, terima kasih untuk Ibu Jenny yang sudah memberikan waktunya. Kita akan menutup acara ini, seminar ini, dengan kasih Pak Minggus mungkin bisa berdoa sekalian, berdoa penutup. Mari kita foto, berdoa. sudah ya. Bapa di dalam surga, kami mau bersyukur kepada Tuhan untuk rahmat anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada Tuhan telah memberi kami kesempatan seperti ini, menolong kami ya Tuhan untuk mengerti dengan baik hal indah yang Tuhan mau lakukan di tengah rumah tangga dan keluarga kami. Berkatilah para peserta, ibu dan bapak. Berkatilah mereka ya Tuhan dengan segala hal yang mereka sudah pelajari. Bantu mereka dan Roh Kudus-Mu yang besok hari Minggu kami umat akan rayakan kedatangan-Nya. Biarlah Tuhan kuatkan, bantu ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu untuk dilakukan, dipraktekkan dengan penuh kesabaran, dengan penuh kejujuran, dengan penuh rasa hormat kepada satu dengan yang lain. Berikanlah ya Tuhan hikmat dan pengertian kepada mereka semua, supaya keluar dari masa karantina ini ya Tuhan, mereka semua boleh alami berkat yang luar biasa di dalam rumah tangga mereka. Dan dari rumah-rumah mereka semua ini ya Tuhan, boleh lahir berkat Tuhan yang luar biasa untuk masyarakat di sekitarnya dan untuk dunia ini. Bapa di surga, terima kasih untuk hamba-Mu, Ibu Profesor Jenny, yang sudah membantu kami selama beberapa waktu ini, menolong kami mengerti dengan banyak hal yang perlu kami kerjakan dan lakukan. Tuhan berkati hamba-Mu ini, Tuhan karuniakan segala yang baik, Tuhan pelihara dalam segala sesuatu yang dilakukan, keluarga, dan Tuhan tolong mereka semua ya Tuhan. Terima kasih juga untuk Sekolah Kristen Aletheia yang telah memfasilitasi kami berjumpa seperti ini. Tuhan berkati sekolah ini, agar sekolah ini boleh menjadi sekolah yang terus dipakai Tuhan, menyiapkan generasi baru Indonesia yang berkontribusi besar untuk kemajuan bangsa ini, dan untuk kesejahteraan dan kebaikan dunia milik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami juga tidak henti-hentinya berdoa bersama dengan seluruh umat manusia di dunia ini, memohon rahmat Tuhan, supaya segala upaya yang ditempuh hari ini untuk menemukan obat vaksin, untuk menemukan jalan menghentikan penyebaran penyakit yang sedang berkembang ini, dapat ditemukan dengan cepat, dengan baik, dan upaya-upaya baik yang sedang dilakukan Kau berkati, sehingga berjalan dengan lancar. Dan kami berdoa untuk Indonesia yang sedang bersiap-siap untuk memasuki masa normal baru. Tuhan kiranya menolong para pemimpin bangsa, negara kami, dan khususnya di komunitas-komunitas sekolah untuk bersiap dengan baik menghadapi situasi yang baru. Karuniakan rahmat dan berkat-Nya Tuhan atas negeri ini, atas dunia ini. Demi Kristus Juru Selamat yang setia. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pak Minggus. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah tergabung, yang sudah bergabung baik itu di Zoom maupun di YouTube channel. Kita akan bertemu di mungkin kesempatan-kesempatan yang lain ketika ada parenting kembali, kita bisa berjumpa kembali ya Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bu Jenny. Terima kasih Bu Irma. Terima kasih. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in